Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materinya adalah sholat menggunakan sutra. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sutra. Sebelum itu, karena ada orang gini Bapak Ibu, tadinya sholatnya di sini, karena di depan gak muat, di belakang, yang di belakang udah siap, kemudian bergerak. Ada yang sedang sholat bergerak dia dari belakang ke depan, sedang sholat, karena mesti menghadap sutra, menghadap di pembatas dinding. Nah gitu, ini mau kita luruskan dulu pemahaman sutra ini bagaimana sesungguhnya. Bapak Ibu, bagi kaum pria sholat berjamaah itu sangat diberatkan, Kaum wanita sholatnya di rumahnya bahkan di kamar. Tapi ingat, dengan catatan bukan berarti perempuan dilarang sholat ke masjid. Larangan Rasul, pernyataan Rasul itu bukan larangan menunjukkan kepada haram. Karena situasi kondisi saja yang tidak memungkinkan saat itu. Arab tidak kondusif. Maka wanita sholatnya di rumahnya bahkan di kamarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sangat diberatkan memang laki-laki. Buktinya apa? Buktinya salah seorang orang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau datang kepada Rasul. Ya Rasul, aku ini orang buta, tidak memiliki penuntun yang setia. Apakah aku boleh sholat di rumah? Awalnya Rasulullah mengizinkannya. Ketika dia baru saja berpaling, Rasul panggil, Tuan dengar suara azan, panggilan sholat. Dengar. Maka kata Rasul, Tuan wajib datangi. Nah Bapak Ibu, hadis itu ada beberapa kitab hadis, di antaranya Sunanul Kubro Al-Baihaqi juzuk 3 halaman 94. Hadis ini sahih. Akhbarona Muhammad bin Abdillah, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdillah. Sana Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ya'qub. Sana Ibrahim bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad. Sana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Sana Marwan, telah menceritakan kepada kami Marwan. Wa akhbarona Abul Fadli bin Ibrahim wa lafzu hadza,
dan memberitakan kepada kami Abul Al-Fadl bin Ibrahim lafaz darinya. Thana Ahmad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah. Thana Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim. Thana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah Al-Fazari. Thana Ubaidullah bin Abdullah bin Asam telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Asam an ammihi dari pamannya, an Yazid bin Asam dari Yazid bin Asam, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Ja'a a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang kepada Nabi orang buta. Faqala, dia berkata, innahu laisa liqaidun yaquduni ila shalah. Aku tidak memiliki penuntun yang setia menuju sholat. Fasa'alah, dia mengajukan pertanyaan, ayrakhisalahu fi baiti, dia agar diberi keringanan sholat di rumahnya. Fa'adzina lahu, Rasul mengizinkannya. Falamma walla da'ah, ketika dia baru saja berpaling, Rasul manggilnya. Faqala lahu, berkata kepada dia, hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah Anda mendengar suara panggilan untuk sholat? Faqala lahu, dia berkata kepadanya, na'am, iya saya dengar. Qala fa'ajib, kata Rasul, datangilah. Sehingga kata Rasul, sekiranya kamu tahu betapa pentingnya sholat berjamaah, kamu pasti mendatanginya walau habwan, sekalipun merangkak. Begitulah Bapak Ibu pentingnya sholat berjamaah. Nah, bahkan hadis Nabi yang lain mengatakan, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bisabi'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nilainya 27 derajat. Itu kata Rasul. Berarti penting sholat berjamaah. Bahkan Bapak Ibu, kita sholat sendiri di rumah, kenikmatannya banyak sekali sholat berjamaah dibanding sendirian. Minimal tidak salah rakaat. Ketika kita sholat sendirian di rumah, kita bingung ini 4 apa 3 tadi nih, lupa. Kadang-kadang bisa melayang pikiran sedang sholat, lupa ini 4 apa 3 tadi ini, ragu muncul. Tapi kalau berjamaah insya Allah itu gak terjadi. Kenapa? Karena kita berjamaah. Kalau salah satu aja, imam salah, salah makmum. Makanya perlu ada yang di belakang menegur. Nah, ini Bapak Ibu sholat berjamaah itu. Lantas Bapak Ibu, kalau memang sudah berada di masjid, ada yang kita jaga etika Bapak Ibu. Yang pertama, kita masuk udah pahamlah menggunakan kaki kanan seraya membaca doa Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar begitu juga kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini doa ketika kita masuk dan keluar masjid. Sampai di masjid kita bertenang. Kemudian tahiyatul masjid, itu Rasul yang mengatakan, idza dakhala ahadukum fil masjidi fala yajlis hatta yusalliya rak'atain.
Siapa masuk ke dalam masjid jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat yang kita sebut tahiyatul masjid. Asal usulnya bagaimana Bapak Ibu? Ada sahabat Nabi bernama Sulaik Al-Ghatfani. Diceritakan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar bab sholatul Jumu'ah. Jadi waktu itu Sulaik masuk, Rasul sedang berkhutbah. Situ kalimatnya gini Pak, wa huwa yakhtubu. Dia sedang berkhutbah. Dalam bahasa Arab kata yakhtubu itu fi'il mudhari', pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Atau bahasa Inggrisnya kalimat present tense. Nah, Bapak Ibu, Rasul sedang berkhutbah, Rasul tanya, kamu udah sholat? Belum. Berdiri kata Rasul, sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Nah, maka dari sinilah bahasa Rasul muncul, bila salah seorang kamu masuk dalam masjid jangan duduk sehingga dia sholat 2 rakaat yang disebut tahiyatul masjid. Bapak Ibu, sekarang begini, ada satu tempat tidak dipakai Jumat. Kita di negeri kita ini kalau nggak dipakai Jumat disebut macam-macam namanya, musola, langgar, surau, munasah. Surau kalau istilah di Sumatera Barat, langgar istilah di sini, musola juga istilah di sini, sedangkan munasah istilah orang Aceh. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau buka kamus, segala sesuatu suatu bangunan yang dijadikan tempat ibadah 5 waktu itu adalah masjid. Yang musola itu yang di lapangan, itulah musola. Rasul sholat Id di musola, maksudnya di lapangan luas. Ini makna musola. Itu yang gak ada tahiyatul musola. Kalau kita masuk satu tempat yang digunakan ibadah 5 kali semalam, itu tetap namanya masjid. Kita jadi Indonesia mengatakan musola, langgar, surau, munasah, apapun namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, sesudah itu sudah kita tahiyatul masjid, azan kita dengar. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan apa. Kalau azan itu jelas bahasanya lah. Saya memang agak risih kalau azan itu gak jelas bahasa, merusak bahasa. Contoh, ashadu, gak boleh itu. Ashadu. Jadi muazin itu harus memang fasih, sama seperti imam. Bukan asal mau azan aja. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak boleh asyhadu an la ilaha illallah. Gak enak dia. Asyhadu anna Muhammad. Situ ada wajibul gunnah atau gunnah musyaddada. Berlaku ilmu tajwid di situ. Ya. Nggak pandai lagu nggak apa-apa. Yang penting makharijul huruf. Datar pun nggak masalah. Hayya 'alas shalah, nggak apa-apa. Hayya 'alas shalah. Enak
didengar. Nggak perlu mesti lagu. Jadi penyebutan Allah, bukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi muazin itu namanya memanggil. Memanggil itu agak enak sedikit. Orang pun tertarik. Nggak mesti kali kita kayak siapa itu. Muazin di Madinah nggak pala mesti kali lah Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak mesti kali kayak gitu kita Pak. Ya. Ya. Yang penting fasih makharijul huruf. Ya. Bukan asal kita azan muazin enggak. Maka ketika muazin azan, kita diam. Diam. Tidak ada diskusi, tidak ada cerita, segala sesuatu nanti diceritakan. Sesudah azan, jawab doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah al-fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Sampai situ aja. Jangan tambah yang seperti saya lalu pernah saya bilang. Ya. Jangan ditengok televisi Bapak Ibu. Di televisi itu ati sayyidana wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Itu tidak ada tuntunan hadis sahih, enggak jumpa. Di mana Bapak Ibu? Kutubu Tis'ah. Tidak ada. Kutubu Tis'ah itu apa aja Bapak Ibu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Al-Muwatta Imam Malik. Saya baru punya 8 Bapak Ibu. 1 yang tak punya, Musnad Imam Ahmad. Itu pun saya download aja Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kitab ini tak ada ati sayyidana. Bab-bab doa sudah azan, coba silakan periksa. Wasyarafa wad darajatal aliyah itu tak ada. Kalau Bapak Ibu tanya saya dari mana dapatnya, saya pun nggak ngerti Bapak Ibu. Dari mana dapatnya? Sesudah itu Bapak Ibu kita sholat sunat. Kalau memang ada sholat sunatnya, kalau nggak ada kita tunggulah qomat dan muazin qomat bukan langsung qomat. Muazin qomat atas perintah imam. Hak muazan, hak muazin. Hak qomat, hak imam. Imam yang memerintahkan siapa yang akan qomat. Ada hadis man adzana fal yuqim. Siapa yang azan dia yang qomat, hadisnya dhaif. Terserah imam siapa mau disuruhnya. Makanya imam maju dulu ke depan. Sudah qomat, sudah selesai, masuk sholat wajib, usai sholat wajib, zikir, doa. Sesudah doa Bapak Ibu, terutama kaum bapak, ya sabarlah dulu. Mungkin jangan lewat, mungkin ada orang sedang sholat. Makanya bagi kita sholat sunat, di depanlah. Agar tidak dilewatin orang, agar tidak dilalui orang. Dan jangan sholat sunat di tempat yang selalu orang berlalu lalang. Contohnya di situ. Ini kan tempat orang jalan. Sholat di depan. Kalau nggak ada, ini dia nanti Bapak Ibu sutroh. Wanita mana sutrohnya? Itulah tabir itu bisa jadikan sutroh. Itulah pembatas. Di masa Rasul ini nggak ada. Di masa Rasul pembatasnya apa? Anak laki-laki belum dewasa. Di belakang kaum laki-laki dewasa, anak perempuan udah dewasa, di depan ibu-ibu yang dewasa. Ini sebagai sutrohnya, sebagai tabirnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau gitu kita pahamkan dulu Bapak Ibu, apa itu sutroh. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di situ beliau berkata begini, as-sutratu ma yaj'alahul musalli amamahu liman'il mururi baina yadayhi. Sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di hadapannya untuk menghalangi yang berlalu di depannya. Itulah sutra. Jadi misalnya kita sholat gak ada tempat nih Pak, jadi di belakang, memang harus belakang, maka letakkanlah peci kita atau sesuatu benda. Jadi artinya tidak mudah orang melewatinya.